Oke, assalamualaikum anak Umi. Jumpa lagi dengan Umi Ulfa. Nah, sebelum belajar Umi mau tanya dulu ya nak, kaifa halukum? Oke, bikhair, alhamdulillah. Nah, jadi nak hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran PAI. Nah, jadi silahkan dilihat ya nak video Umi. Nah, oke nak, hari ini kita jumpa di pelajaran PAI ya nak. Hari ini pelajaran PAI pertama di semester 2. Nah, pembahasan kita masih seperti yang kemarin ya nak, lanjutannya. Nah, oke Naomi, hari ini kita belajar tentang syarat wajib sholat. Nah, jadi nak, sebelumnya kan kita udah pernah belajar rukun sholat, sunnah sholat, syarat sah sholat. Nah, hari ini kita belajar tentang syarat wajib sholat. Nah, kira-kira apa ya syarat wajib sholat itu? Syarat wajib sholat adalah segala sesuatu yang apabila telah dipenuhi menyebabkan orang tersebut wajib melaksanakan sholat. Nah, jadi anak Umi, kalau kita sudah memenuhi syarat wajib sholatnya, berarti kita hukumnya wajib sholat, tidak boleh tidak sholat, gitu ya nak. Nah, syarat wajib sholat itu ada 4. Nah, yang pertama Islam. Nah, kalau anak Umi beragama Islam, kalau kita ada seseorang beragama Islam, maka dia hukumnya wajib sholat, tidak boleh meninggalkan sholat, gitu ya. Nah, yang kedua nak, apa syarat wajib sholat yang kedua? Berakal sehat. Jadi selagi seseorang itu tidak gila, tidak mabuk, maka itu tetap wajib sholat. Jadi kalau Umi orang gila itu wajib sholat, Umi enggak, karena dia kan enggak berakal sehat, iya kan nak? Nah, jadi orang yang berakal sehat wajib sholat. Nah, yang ketiga nak, akil baligh. Nah, akil baligh itu maksudnya sudah dewasa ya nak. Jadi kalau seseorang itu sudah dewasa, maka hukumnya wajib sholat. Nah, kayak mana kalau anak-anak Umi? Nah, kalau anak-anak belum wajib sholat. Nah, kalau belum dewasa. Kalau laki-laki ditandai dengan umurnya sudah 15 tahun atau mimpi basah. Nah, kalau dianya perempuan biasa umurnya 9 tahun dan ditandai dengan haid, gitu ya nak. Jadi kalau masih anak-anak, masih belajar sholat, belum wajib sholat. Nah, yang keempat nak, mumayyiz. Nah, mumayyiz itu artinya orang yang telah dapat membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, kalau anak Umi sudah dapat membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk, berarti hukumnya apa? Hukumnya wajib sholat, tidak boleh meninggalkan sholat, gitu ya nak. Nah, itu tadi syarat wajib sholat. Nah, sekarang hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi kalau kita buat itu, maka batal sholat kita, harus diulang, gitu ya nak. Nah, yang pertama itu ada berhadas kecil atau besar, seperti buang air, gitu ya nak, kentut, gitu ya nak. Itu namanya berhadas kecil atau besar. Nah, yang kedua terkena najis. Nah, kalau anak Umi kena najis, kena kotoran, maka batal sholatnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja. Jadi ketika anak Umi sholat, anak Umi sengaja berbicara kepada temannya yang di samping. Nah, itu batal sholatnya Umi, batal. Kemudian yang keempat, terbuka aurat. Nah, ingat ya nak, aurat perempuan batasnya apa? Wajah dan telapak tangan. Nah, jadi kalau terbuka lebih daripada itu, maka batal sholatnya, gitu ya. Kemudian yang kelima, mengubah niat. Jadi kalau niatnya bukan mau sholat, batal sholatnya Umi? Iya, batal sholatnya. Nah, yang keenam, makan atau minum. Jadi pas sholat dia makan dan minum, nah maka batal juga sholatnya. Nah, yang ketujuh nak, bergerak berturut-turut 3 kali. Jadi anak Umi misalnya gatal bagian tangannya, digaruk sekali, kemudian turut-turut digaruk sampai 3 kali, maka batal itu sholatnya, gitu ya nak. Dan Umi, jadi yang ke-8 itu membelakangi kiblat. Jadi kiblatnya arah barat, anak Umi ke arah timur, berarti tidak boleh, berarti batal sholatnya, gitu ya. Kemudian tertawa terbahak-bahak. Jadi ketika sholat itu ada teman yang salah di depan, diketawai, nah itu batal sholatnya Umi, batal, gitu ya nak.
Kemudian mendahului imam. Jadi kalau ada makmum kemudian dia mendahului luan anak umi gerakannya daripada gerakan imam, nah berarti itu batal juga sholatnya. Nah yang terakhir itu murtad. Tahu kan anak umi murtad? Murtad itu keluar dari agama Islam. Gitu ya nak.